Balik lagi. Ayo opening. Ada openingnya pode. Halo semuanya. Balik lagi ke channel Noken Studio. Noken Studio. Ya, openingnya gagal. Setiap video beda-beda gitu. Karena biasanya kan tidak punya format opening. Ya, jadi kita mah langsung bahas ya lah. Jadi si format acaranya teh kayak seolah-olah ngobrol aja natural. Padahal Warkop. Padahal Di settingnya padahal gitu. Settingannya begitu. Dan sebenarnya tuh bisa nyeun. Itu bisa nyeun opening. Baheula asal. Tapi alel-alel mikir-mikir capek ya. Real. Berjalan. Ngelanjutin beneran lah. Melanjutkan dari obrolan melanjutin dari tema sebelumnya kita bahas yang apa Lemurian masih dengan Lemurian ya kan kemarin itu terakhir kita bahas di video sebelumnya itu kan Atlantik dia melakukan invasi pemasangan bom di ya. kaki benua terus kemudian bomnya dinyalakan dan semuanya hancur. Gitu ya. Termasuk Atlantiknya sendiri, Lemuriannya, bahkan mungkin nyambung ke cerita Nabi Nuh. Kenapa? Ceritanya. Ya, dia membuat ark itu gitu ya. Iya, ceritanya. Ceritanya ya mas. Cerita kan ini mah. Dongeng. Bukan untuk dihubungkan dan dipercayai. Namanya juga dongeng. Dongeng. Ya. Nah, cerita selanjutnya teh kan ketika dibom teh sebenarnya mah orang-orang Lemurian itu sudah nggak ada. Sudah tidak ada, sudah pindah. Pindah ke planet yang lain. Ya, planet Lemurian gitu. Planet Lemurian disebutnya itu karena mungkin Lemuriannya ke sana gitu. Ya, jadi ada yang namanya planet Lemurian karena memang tidak punya nama. Jadi masih nama ilmiah kayak gitu. Kalau sekarang mah NASA teh kayak disebutnya planet X 1 2 3 4 gitu ya. B bla 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 gitu. Nah, dulu ditemukan iklimnya mirip sama planet Bumi. Kalau misalkan disebut nama Ardgruma. Planet yang mirip kita, planet Bumi ini tuh namanya Ardgruma. 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 Pindah ke sana ternyata bukan ventilasi apa? Atmosfer. Bukan AC. bukan AC nyambara. Soalnya kalau AC harus ada remote. Nah, itu salah. Kayak Xiaomi bisa. Nah, ditemukan mereka menemukan ya udah pindah aja lah karena atmosfernya mirip, lingkungannya mirip, ya udah pindah aja ke sana karena memang tidak ada namanya dan di planetnya kosong. Akhirnya emang diklaim lah udah planetnya Lemurian aja. Nggak ada informasi spesies tertentu yang asli situ gitu nggak ada. Paling cuma binatang-binatang. Tapi kan mereka bisa ini rekayasa genetik. Iya. Jadi mereka pindah ke sana. Kayak mirip film-film yang lagi di band itu ya? Iya. Itu ada hubungannya nanti saya cerita film yang ramai itu tapi di banned di banyak negara. Gitu ya. Anunnaki. Iya, jadi kan mirip-mirip gitu ya. Anunnaki juga itu ada utusan. Dongengnya. Anunnaki itu salah satu utusan juga yang dikirim ke beberapa planet atau beberapa wilayah untuk mengembangkan kehidupan. Jadi suatu bangsa yang memang sudah maju, dia mengirimkan orang-orang itu. Jadi kalau misalkan ada wilayah yang masih kosong, tandus, segala rupa, atau itu nanti ditanamin. Ya. Gitu. Itu masalahnya sebetulnya kalau di sains kan galaksi Bima Sakti saja kan belum tereksplor. Kalau percaya bahwa luar angkasa itu seperti itu gitu ya. Nah, planet Lemurian ini masih tetanggaan sama Bima Sakti. Jadi tapi di luar galaksi Bima Sakti berarti. Di luar. Kan ada namanya itu gugusan ya. Gugusan bintang atau apa gitu ada Bima Sakti, terus ada Andromeda. Ini tuh namanya Orkadar. Ada gugusan Orkadar, itu tuh masih tetanggaan. Jadi jaraknya masih ratusan ribu tahun cahaya. Jadi masih deket. Kalau pakai pesawat yang punya speednya, teknologinya yang bagus itu masih kena deket lah. Jika Bandung Cimahi itu masih kena dudag bisa lah gitu. Gitu ya. Tapi kan itu mungkin ya bentuk pesawatnya sih gak angkot. Terus sih karena gede soalnya. Pesawatnya besar-besar, gede-gede dan gede pisan. Ya. Nah, pertanyaannya ini si masyarakat suku bangsa Lemurian ini semua total pindah semua. Ya semua tidak ada yang ditinggalkan gitu untuk menjadi penerus di bumi. Mayoritas semuanya pindah. Cuma ada beberapa orang
kalau nggak salah 5 orang yang mereka teh harus stay di planet bumi. Itu tuh untuk beberes pasca perang. Jadi pasca perang itu teh efeknya atau dampaknya itu semua kena. Di benua yang lain, di wilayah yang lain itu semua kena dampaknya. Ada yang musnah, ada yang benar-benar habis masyarakatnya, kebudayaannya segala rupa musnah, dan akhirnya tugas 5 orang ini, kalau nggak salah 5 orang, saya lupa, itu teh untuk beberes, dan mereka teh bagi-bagi wilayah. Ada yang misalkan di Asia, ada yang di Afrika, ada yang di Eropa, apa di mungkin Amerika. yang 5 ini juga sampai akhir di bumi gitu, nggak kesana nyusul. Oh nyusul. Itu sebelum beliau wafat, itu sempat cerita juga sampai pada akhirnya masih anyaran tahun 2000-an. Wah, nyusul nih? Iya, jadi nyusulnya itu masih tahun 2000-an, 2010-an itu masih ada, terus satu-satu mulai nyusul. Beres. Yang paling terakhir teh ya eta no maskot, the one and only and the best teh gitu ya, yang namanya Arkiterema itu yang paling terakhir. Gitu. Itu paling terakhir cabut karena emang tanggung jawabnya sampai akhir harus menjalani sampai ada utusan yang baru. Di ceritanya. Yang mengisi dongeng itu ya, maksudnya film Hollywood yang Eternal itu. Iya, yang mirip gitu. Mirip gitu. Jadi mereka teh ada tapi nggak mau ikut campur. Cenah kalau Eternal kan ya, gitu. sama. Eternal juga kan dia ada di bumi tapi ada, tapi kan mereka mah aktivitas. Iya. Ada berbaur. Tapi kalau ada konflik dia nggak ikutan. Tapi kalau mereka mah enggak. Mereka mah istilah nanti apa? Tidur statis teh. Iya, mati suri. Jika kayak bukan mati suri atuh. Tidur, iya ya maksudnya. Tidur statis. Ya. Jadi ada tempatnya. Ya. Sih nomota. Hibernasi. Ada hibernasi. Ya, berarti memang udah kalau ngomong teknologi mah canggih lah. Canggih. Ya. Jadi pasca perang semuanya pindah. Tadi yang 5 orang, saya nggak tahu 5 apa 4 gitu hilap. Mereka punya bagi-bagi tugas. Ada yang di wilayah Asia, Eropa, Amerika, sama India, Afrika. Itu beda-beda tugasnya. Nah, yang kebagian di Asia itu salah satunya ada perempuan. Yang Asia mah ada perempuan, satu tokoh. Itu teh salah satu inspirasi dari kerajaan-kerajaan yang akhirnya pimpinannya dari gender perempuan. Dan ada satu dongeng kaitannya itu yang akhirnya bisa diserap ke daerah pantai selatan. Itu teh inspirasinya dari situ. Gitu. Di pantai selatan salah satu ya istilah nama. Itu dongeng, ada dongengnya panjang sampai akhirnya kenapa bisa jadi pantai selatan, terus ada mitosnya segala rupa, kenapa ada kerajaan. Ada penghuninya yang itu gitu ya. Di laut segala rupa itu ada ceritanya. Dongengnya ada. Dongengnya ada ya. 2 menit lagi siap. Jadi berarti semuanya pada kesana, sisa yang 4 ini mereka dalam keadaan hibernasi, terus kemudian mereka juga akhirnya menyusul ke sana gitu ya. Sampai ada satu kisah juga yang akhirnya berkaitan sama salah satu kerajaan yang dulu teh pernah datang satu utusan yang akhirnya ngambil satu kerajaan. Ada satu makhluk yang dia teh ku saya weh cenah dipangnyandakkeun kerajaan teh biar saya tunjukkan langsung dibawa. Salah satu dongeng kenabian. Kerajaan. Itu. Sule. Ya. Gitu. Itu ada sambungan ceritanya. Jadi itu mah dongeng. Jadi berkaitan gitu lah. Berkaitan. Terus di wilayah Asia kayak Cina, Jepang, Korea, karena misalkan tipikalnya mereka kecil-kecil lincah, terus adatnya mirip, terus etikanya bagus sebelum dirusak sama bangsa bule sebelah itu di bangsa-bangsa itu. Makanya kenapa misalkan Jepang punya etika yang bagus misalkan, terus attitude kerja Cina, Korea mirip karena itu juga ada. Jadi sumber ini ya sumber garis merahnya ini benang merah. Tapi berarti ngomongin ras tuh. Kalau ras Asia yang kulitnya ya karena itu mah disepel. Jadi ada settingannya. Maksudnya tuh kalau yang sawo matang tuh sebetulnya levelnya itu lebih tinggi daripada enggak yang juga. Putih. Enggak. Jadi rasial itu memang diciptakan sesuai dari wilayah masing-masing. Gitu. Jadi misalnya kenapa di Asia Tenggara tapi equal lah, maksudnya sejajar ya. Semuanya sama. Hanya si bentuk fisik, kemampuan berpikir atau kemampuan fisik itu disesuaikan sama wilayah masing-masing. Jadi kenapa misalkan di Afrika gede-gede misalkan berotot, kuat karena wilayahnya tandus, panas. Kebutuhan di situ. Kenapa di Eropa misalkan jangkung-jangkung, barodas, matanya biru dan segala rupa disesuaikan. Karena misalkan di Asia kayak wilayah
di Tiongkok misalkan Jepang kecil-kecil tapi kenapa lincah, fisiknya kecil-kecil tapi lincah tapi cerdas, cuma itu karena menyesuaikan, jadi punya balancing tersendiri. Ya. Nah, menariknya gini, ini kan yang 4 atau 5 orang, 5 kalau nggak salah, orang ini sudah ke sana, gitu ya. Berarti kan misinya selesai saat mereka udah kembali ke sana. Ya, berarti kan mereka kan ditugaskan dari dulu tuh untuk stay di sini, membereskan segala sesuatunya, terus kemudian balik gitu. Misinya selesai gitu. Nah, berarti mereka sudah tidak lagi peduli dengan yang ada. Nggak peduli karena memang sudah dibiarkan aja, jadi kayak eternal. Biarkan kehidupan berlangsung, biarkan misalkan teknologi, sejarah, peradaban itu berlangsung natural aja. Ya mengurus diri sendiri lah ya. Iya. Tapi kan tetap dalam kehidupan harus balance-nya, ada yin yang gitu. Pasti ada yang baik, ada yang beberes, ada juga yang ngerusak. Nah, yang ngerusak juga tetap kerjaannya sama gitu. Mereka ada terus gitu. Kemudian kalau misalkan dikaitkan mah ya memang namanya apa? Kerusakan di muka bumi dan memang harus terjadi gitu. Harus terjadi ya. Jadi yang orang-orang yang negatif atau yang buruknya tetap ada hidup, mereka beberes juga ada. Ya. Itu kan circle kehidupan pasti gitu ya. Maksudnya ya bener ya yin yang gitu. Tapi mungkin juga ada yang tadi mungkin yang bagian wasit atau yang bagian beberes gitu. Itu pasti selalu ada gitu. Ada. Nah, yang menarik gini, kalau misalkan ini anggaplah ya sudah selesai lah ya, mereka udah ke planetnya yang dituju gitu. Kehidupan pada saat itu gitu ya, si masyarakatnya seperti apa gitu, kebudayaannya, cara mereka berinteraksi gitu. Terus apakah setelah kepergian mereka tuh mereka meninggalkan saat masih ada tapi udah hibernasi lah ya. Nah, jadi mereka tuh yang berlima itu targetnya kan udah dipecah tuh, akhirnya mengajarkan ya satu tetap ketuhanan. Yang namanya tauhid itu ada gitunya. Terus kalau misalkan di beberapa wilayah kita kenal yang namanya Wisnu gitunya. Wisnu itu kan singkatan pecahan WISHNU-nya teh. Nanti dijelasin. Nah, itu tadi disebarkan ke semua. Jadi intinya ajarannya sama, kembali ke Tuhan juga. Biar kita tahu Tuhan itu apa. Jadi percaya kepada pencipta berarti ya. Tetap kembali percaya kepada pencipta gitu. Pencipta itu ada gitu satu, dan kita belajar di situ. Nah, di situ kan nanti belajar tuh etika, moralnya seperti apa, kehidupan, termasuk komunikasi. Di wilayah tertentu itu kan disesuaikan. Di sini bahasanya seperti apa. Memang diciptakan berbeda-beda. Karena tidak bisa semuanya disamain. Gitu. Nggak bisa semuanya bahasa Indonesia, misalkan Indonesia semua nggak bisa. Karena menyesuaikan dengan struktur atau konstruk mulut mereka, lidah mereka, kebiasaan sama wilayah. Gitu. Kalau misalkan kita ambil akarnya kan bahasa pertama misalkan di dongeng ini mah dari Lemurian, misalkan bahasa Lemurian yang diambil dari sinyal apa disebutnya? Telepati. Bukan. Setelah itu gelombang. Akhirnya kan di gelombangnya di pecah, dibuat per huruf, berarti per bentuk. Asalnya dari situ. Tapi kan tetap perjalanan waktu kan lama. Orang-orang yang asalnya dikasih sumbernya original A, tapi kan nanti turunannya bisa jadi AB, AC, AD atau ABC, ABD dan lain, akhirnya pecah, punya bahasa masing-masing. Gitu. Tapi bahasa asli masih ada nggak? Bahasa asli sekarang udah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Lemurian yang asli gitu itu udah nggak ada. Gitu. Kemarin yang diklaim Akang gitunya karena beliau sudah meninggal, jadi udah nggak ada yang tahu gitu. Cuma peninggalannya tuh ya udah itu hurufnya seperti ini, bunyinya begini udah, tapi nggak ada lagi gitu. Tapi mungkin bisa jadi ada yang bisa mengartikan kayak sejarah-sejarah yang lama gitu, kayak misalkan yang sejarah yang nggak terlalu lama lah, misalkan sejarah kayak di Mesir, terus di Meksiko, Aztec, Maya itu kan akhirnya masih bisa dipecahkan lagi. Tapi kan kalau yang ngomongin Atlantis, Lemurian itu udah puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, Atlantis pergi, yang Lemurian pergi, yang Atlantis masih ada nggak? Atlantis sebagian besar punah. Sebagian besar berarti masih ada. Tapi masih ada. Masih ada yang originalnya. Jadi turunan darah langsung dari mereka yang dari zaman dulu sampai sekarang masih ada yang punya darah murni istilah nama. Kalau Harry Potter mah apa? Bukan Muggle, tapi ya inilah pure bloodnya Atlantis itu katanya diklaim masih ada, dan itu yang akhirnya jadi
biasalah gitu jadi pimpinan ya yang mengatur berjalannya ya secret eta lah gitu ada organisasi rahasia yang katanya diklaim itu akhirnya mereka yang mengatur semuanya karena memang dari utusan-utusan nomor ini udah pada nggak ada udah pulang. Secret admirer, secret of chamber of secret. Berarti nyambung dengan itu ya maksudnya organisasi rahasia yang kontroversi lah. Iya sih, makanya orang-orang yang seneng teori konspirasi bakal resep ngedengerin cerita ini mah. Karena nyambungnya itu kan ke mana? Iya. Ke organisasi-organisasi yang tidak pernah terekspos tapi mereka berkuasa di luar dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan yang sekarang terekspos di belakangnya itu masih ada lagi. Pasti yang namanya pure keturunan yang pure gitu ya. Dia mungkin juga tidak akan terjun langsung lah. Dia pasti punya pasukannya banyak. Pasukan yang punya circle tersendiri. Petugas harian PLT-na aya. Petugas harian yang mengatur itu ada, tapi kan mereka punya catatan sejarahnya. Makanya jadi kalau misalkan kita dengar atau misalkan ada di informasi misalkan ada keterbaruan teknologi atau apa kenapa kok dari wilayah mereka terus wajar karena catatan sejarahnya masih lengkap. Jangan-jangan disimpan di Vatikan. Itu mah beda lagi. Beda lagi. Kalau Vatikan kan banyak yang serapan dari Spanyol. Iya. Terus dari mana? Mongol ya? Yang di Vatikan. Tapi banyak dari Eropa lah gitu. Itu masih sejarah-sejarah yang berhubungan sama Lemurian juga, cuma mereka simpan. Tapi untuk khusus wilayah Asia itu yang masih keneh lengkap catatannya Cina tuh paling the best. Catatan sejarahnya udah ribuan tahun ke belakang masih ada, tapi di wilayah Asia Tenggara sama Indonesia hancur. Dan dihancurkan gitu. Sengaja karena nggak boleh. Dongengnya seperti itu ya. Nggak boleh. Biar keturunannya tidak tahu siapa leluhurnya. Tuh, tapi ada satu pendapat yang mengklaim bahwa ternyata kalau misalkan itu dihilangkan pun bukti fisiknya dihilangkan, turunan Lemurian langsung itu bisa ngakses sebetulnya. Bisa ngakses. Jangan yang merasa turunan Lemurian menemukan turunan Lemurian kan udah banyak tuh. Banyak banget pastilah. Di seluruh dunia kan udah nyebar. Kan Jen mah nyebar. Iya. Gitu. Jadi bukan wilayah Indonesia aja ya. Jadi jangan mikir bahwa pada orang cina turunan ieu langsung enggak juga. Nah, ini benua yang disebut benua Lemurian dengan klaim lah dengan beberapa tokoh-tokoh yang sekarang di YouTube gitu ya. YouTube. Ya di YouTube gitu. Terutama yang Loranga bilang bahwa dulu ada Sundalen. Nah, apakah itu si Sundalen ini itu teh yang dimaksud dengan Lemurian atau beda lagi? Iya. Sundalen mah umum. Sebutan Sundalen itu umum di pegiat kebudayaan tradisional Sunda juga. Sundalen memang terkenal gitu di pegiat budayaan Sunda. Sundalen memang mapnya seperti itu gitu. Ya maksudnya map yang Sundalen itu tuh apakah benua Lemurian yang sama gitu? Iya, sama gitu. Karena di wilayah Indonesia. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dengerin Bude Dalton, gitunya Abah Uci, Elkian Rawan yang ngebahas Kesundaan gitunya. Sundalen mah ada di dinya keneh mah di kita juga gitu. Cuma kan banyak yang akhirnya Lemurian hanya dongeng, hanya cerita karena kalau misalkan dicari titik temunya itu mah kan udah puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi memang anggapnya dongeng gitu. Ya, anggap dongeng. Karena memang sejarah itu akan komplit kalau memang si buktinya ada gitu kan. Terus kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah lah sekarang mah ya maksudnya tuh. Dibuktikan secara ilmiah peninggalannya ada. Terus kemudian ada korelasi, ada hubungan lah dari satu sejarah ini ke yang lain gitu ya sampai ke penemuan-penemuannya. Betul. Nah, Lemurian berarti kan ada yang hilang di beberapa bagian. Banyak yang hilang. Makanya dianggaplah dongeng. Tapi yang kita lihat kalau misalnya kita lihat turunannya, kita ngomongin Sundanya, Sundalen. Kenapa disebut Zunda asalnya pakai Z. tahu Zunda. Tapi karena serapan lidah jadi Sunda. Turunan dari atas sampai sekarang yang masih kelihatan tuh memang dari bahasa tubuh udah kelihatan. Emang turunan genetis, karena kayak sopan santun ngomong gitunya, pakai bahasa, tutur bahasa dan lain-lain itu memang turunan genetis. Jadi hanya perlu diingatkan tapi gitu. Ya, kalau Sunda kan ada tingkatan nih ngomong dengan sesama, dengan tingkatan bahasa tua, kan Sunda ada, muda. Jawa juga ada, terus di wilayah lain juga ada. Nah itu tuh udah turunan dari sana, memang secara alamiah. Terus kenapa harus menghormati orang tua dan segala rupa?
satu sisi bukan karena memang diajarkan, tapi memang dari naluri alamiah kitanya udah melakukan itu secara genetis. Secara genetis sudah melakukan itu. Dia kan bawa informasi gitu ya. Genetik gitu. Ya, makanya kenapa di wilayah Amerika, Eropa kok nggak melakukan itu, cuek-cuek aja. Terus ngomong yang lebih tua, kalau misalkan di Amerika, di Eropa pasti ngomong nama. Iya, pasti ngomong nama lah biasa. Karena di kita mah ada rasa menghormati gitu. Itu terjadi secara alamiah dan itu turun temurun. Dan memang maksudnya terrekam di genetik gitu ya. Gitu. Yang ini ya, maksudnya pertanyaan berikutnya kan gini, si benua yang Lemuria itu dihancurkan, terus kemudian yang Atlantik juga ikut hancur, semuanya gitu ya. Nah, si informasi ini kan maksudnya teh sekarang ditemukan gitu ya, maksudnya beberapa dekade sebelumnya tuh ada gitu. Nah, ini kan masih bisa diakses. Apakah memungkinkan nih dengan teknologi yang kita punya sekarang kita bisa membuka? Harusnya gitu. Bisa. Harusnya ya. Ceritanya dari peninggalan Akang harusnya mah bisa. Jadi tetap kalau misalkan ada yang nanyain dulu gimana caranya, tetap harus balik lagi ke kita. Kita bisa ngakses walaupun misalkan peninggalan Lemurian nggak ada misalkan di wilayah. Sebetulnya banyak, cuma belum digali gitunya. Tapi kan bukti yang jelasnya kayak misalkan apa yang batu tulis yang kayak gitu-gitu. Kan jarang ya Lemuria. Nah itu tuh cara ngaksesnya katanya ada. Jadi setiap gen yang dapat punya turunan dari Lemuria itu bisa diakses yang namanya blueprint. Jadi di setiap otak orang-orang Lemurian itu diturunkan blueprint ke setiap genetis. Dan orang bisa ngakses itu, tapi caranya kumaha ya banyak. Caranya teh kayak ya mungkin kenapa di Indonesia terkenal yang namanya meditasi, tapa, menyepi atau segala rupa, itu salah satunya buat akses itu. Jadi misalkan ayeuna ya aya turunan Lemurian terus pusing gimana cara menyelesaikan masalah atau menemukan sesuatu yang baru, bikin inovasi yang baru, kadang kan meditasi cenah tapa heula atau nyari inspirasi ka mana ngalamun terus tiba-tiba punya gambaran. Jadi yang disebut wangsit teh eta gitu. Bukan jadi, semata-mata bisikan gaib yang disebut si ilham teh gitu ya. Ternyata ada yang keakses blueprintnya, dia bisa membuka kuncinya, akses itu, dan akhirnya dia bisa menemukan sesuatu. Nah, menariknya gini, kalau memang keturunan Lemurian ini ada, terus kemudian dia ingin mendapatkan informasi itu, dia bisa melakukan itu gitu bisa, ya? Semuanya bisa. Semua ya berarti? Semua orang Indonesia lah gitu. Semua. Atau wilayah Asia ya yang turunan Lemurian, karena kan turunan Lemurian itu banyak, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Sunda, tapi lebih nyebar. Akhirnya misalkan ada perkawinan silang antara orang Indonesia sama bule, udah nyampur gennya, itu turunan juga. Terus nyebar lagi, udah berapa ratus turunan kan. Akhirnya nyamburin bisa diklaim kalau misalkan udah ada campuran, semua bisa ngakses. Semua bisa ngakses ya. Wah, kebayang itu harusnya mah bisa sih. Kalau tujuannya bener gitu. Ya menariknya tuh gitu. Ini kan si peradaban Lemurian terus peradaban Atlantis gitu ya. Ini kan ya sampai saat ini kan kontroversi lah ya. Kenapa kontroversi? Karena memang satu bukti ilmiahnya juga belum banyak ditemukan gitu ya. Tapi kan untuk beberapa orang yang percaya, mungkin membaca tadi gitu ya, membaca peninggalan terus kemudian juga mungkin dapat wangsit yang itu ya banyak yang nggak percaya juga lah kalau dapat ilham zaman ayeuna karena kan nggak bisa dibuktikan secara sains dan data ya. Tapi kan ya itu tadi si Lemurian itu kan teknologinya sudah maju. Terus penggunaan kapasitas otaknya sudah maju, udah sangat mungkin sampai maksimal gitu kan ya. Belum maksimal tapi udah mumpuni. Ya sangat mungkin lebih dari sekian persen lah ya, hampir sempurna gitu. Kalau disebut mah 40 sampai range-nya teh sampai 40 sampai 45% kapasitas otak. Kita berapa? Kita teh paling cuma 0,5 atau 1 gitu ya. Menurut dongengnya. Menurut dongengnya seperti itulah ya. Ya. Kebayang kalau semua bisa mengakses itu. Kira-kira apa yang terjadi? Damai. Semuanya nggak akan mikirin diri sendiri, semuanya untuk enjoy ya. Karena tapi kan tetap yang namanya etika dan moral itu kan ada sistem yang kontrol di otak, ada yang namanya amigdala itu ya di pertengahan otak kanan otak kiri di tengah, itu yang kontrol emosi dan segala rupa. Jadi kalau misalkan memang rusak, kalau bagus, makanya disebutin ada satu kerat daging. Kalau misalkan daging ini rusak,
dia akan buruk, tapi kalau misalkan baik dia bukannya baik. di hati. Bukan. Kenapa? Hati itu kan bukan hati ini ya, bukan hati liver. Yeah. Tapi disebutnya kan kolbu. Kolbu itu ternyata sistemnya balik lagi ke amigdala, dongengnya gitu. Jadi dongeng di kita ya, amigdala yang akhirnya menyesuaikan. Tapi amigdala itu bisa disetting juga. Kalau misalkan udah buruk, nanti bisa diperbaiki, bisa diregenerasi. Jadi kayak sistem perbaikan DNA lah. Oh, eta panjang gitu dongengnya. Kalau semua sudah bisa mengakses, terus kemudian tahu awal dan akhir, ya, berarti peradaban selesai berarti. Kehidupan tetap berlanjut. Tapi akan ngejar kembali ke peradaban yang original kan. Itu butuh proses ratusan tahun, bisa ribuan tahun gitu. Untuk ngejar teknologi yang seperti dulu atau misalkan peradaban yang seperti dulu kan butuh proses yang lama. Tapi kalau misalkan serempak gitu ya, satu planet baik bisa kekejar cepat. Jadi bakal seperti dulu lagi yang didongengkan itu bisa terjadi. Tapi itu tadi yin yang. Tapi tetap itu terjadi. Tapi itu bisa dihilangkan. Keburukan itu bisa dihilangkan. Tapi prosesnya kan natural lah ya. Kalau semuanya damai, kehidupan itu akan natural. Misalkan ya terjadi, memang kalau bumi misalkan sudah tua, hancur aja, udah selesai gitu kan. Kita juga berasal dari ketiadaan. Terus misalkan kita tidak ada lagi, sudah pemberat selesai gitu. Tapi kan di beberapa wilayah, di beberapa tempatnya dongengnya, di beberapa planet itu kan memang keseimbangan itu harus terjadi. Yang buruk ada, yang baik ada, yang jahat ada, yang baik ada. Tapi katanya di beberapa dongeng juga menyebutkan ada di beberapa planet yang isinya baik semua. Nah, ini ini kan galaksi Bima Sakti. Sebelah misalkan galaksi apa? Sebelah ada galaksi apa? Berarti ada penghuninya. Ada kan? Iya. Buat orang yang percaya mah ada. Gitu. Maksudnya orang yang percaya bahwa di luar bumi ini banyak galaksi gitu ya. Terus kemudian banyak juga mungkin tempat-tempat atau planet kayak yang kita yang orang bumi sebut planet, kita nggak tahu ya orang itu menyebutnya apa gitu. Yang sebutnya planet tempat tinggal gitu. Ini kan sangat banyak gitu. Nah, orang bumi yang sekarang dengan teknologi yang sekarang kan belum bisa main ke sana kemari gitu ya. Menemukan bahwa di sini ada gitu. Berarti kan memungkinkan kehidupan itu bisa. Dia maksudnya diciptakan bukan hanya untuk orang bumi kan. Betul. Dongeng yang terakhir saya dapat aja gitu di Bima Sakti aja, itu planetnya belum ke explore semua. Ya, betul. Kan yang kita tahu mah kayak Venus, Mars, Merkurius. Ya, itu tata surya kita lah. Tata surya. Itu tuh masih banyak planet yang lain yang belum ditemukan. Ya, sebagai informasi nih kalau misalkan ini galaksi Bima Sakti, tata surya kita tuh ada di salah satu cakramnya. Dan di sebelahnya tuh tetangganya tuh banyak. Ya, kita belum bisa nge-explore itu gitu ya. Di satu galaksi. Satu galaksi aja belum apalagi galaksi-galaksi yang lain gitu. Yang ada miliaran. Iya, katanya gitu. Yang kata gitu orang fisika ya. Ya mungkin informasi yang sekarang tuh keluarnya dari NASA sih. Iya, dari NASA kan. Ya, dari NASA. Tapi kita nggak tahu NASA itu benar atau enggak gitu kan. Oke, itu kontroversi gitu. Karena kan dipercaya yang namanya galaksi mah terus memuai. Ya. Berarti kan planet baru ada, kehidupan baru ada, planet baru ada, dan ada ratusan miliar. Gak mungkin kosong. Nah itu. Cek saya mah. Gitu. Saya juga pernah baca gini. Jadi si alam semesta itu bentuknya itu terus memuai. Ya. Tapi kan berasal dari satu titik terus kemudian memuai. Nah kalau dipikir-pikir itu kalau digambarkan itu seperti trompet. Ya, memuai terus kan. Ya, memuai terus. Jadi ini satu titik kesininya kan memuai gitu. Nah, ketika kalau hubungan sama agama gitu ya. Ketika mau kiamat ada yang niup dari sini. Iya, ada kancuran, ada lipatan-lipatan, cina disebutnya lipatan-lipatan galaksi yang akhirnya bisa menghancurkan semua. Iya, betul. Tapi salah satu dongengnya lagi cina di Lumerian, kalau planet bumi ini salah satu planet paling tua atau awal penciptaan. Gitu. Makanya ada sejarah Adama diturunkan ke sini segala rupa. Jadi planet ini teh salah satu punya prestige tersendiri. Role model untuk planet yang lain mungkin. Ada prestige tersendiri. Makanya dulu mah cenah dongengnya planet ini tuh sering diperebutkan. Karena original teh ya. Ya, original. Jangan-jangan semua bapaknya di sini. Pernah di Mars juga pernah ada
kehidupannya. Ada ceritanya juga sampai ada. Hancur sekarang ya, gitu ya. Ada juga. Gitu. Karena kan agak sedikit aneh dengan permukaannya gitu. Nama Lemurian itu apa gitu lupa, Mars, tapi bukan Mars gitu, tapi ada nama Lemuriannya gitu. Memang dulu di situ ada bangsa-bangsa juga. Gitu, ada bangsa-bangsa juga. Tapi masih turunan-turunan original, turunan-turunan awal yang akhirnya bikin aliansi-aliansi, terus pada show off, pak kuat-kuat, akhirnya hancur. Ya, ini sama kayak cerita yang ini anak itu yang anak orang Rusia tuh. Anak yang dari Rusia itu kan dia bilang bahwa dia itu memang Boriska itu kan dia bilang bahwa dia itu memang keturunan dari bangsa yang ada di Mars gitu, dan dia kenapa ada di bumi karena memang orang Mars itu dulu dia sering berinteraksi dengan orang bumi pada saat zaman Lemurian gitu. Itu kenapa dia bisa cerita tentang Lemurian si Boriska itu gitu. Ya kan eta jadi rame gitu maksudnya. Biasanya kan orang Indonesia kalau dengerin orang Indonesia lagi ceritanya sok naon sih. Tapi kalau misalkan ada bule yang cerita sok lebih percaya. Betul. Gitu. Sama kayak dulu ceritanya 1 menit terakhir sebelum kayak dulu waktu ini bukannya Eden in the East, Profesor siapa namanya, Stephen Oppenheimer kalau nggak salah. Oppenheimer. Itu tuh yang nulis buku Eden in the East atau misalnya Surga di Timur, yang akhirnya dia meneliti kenapa ada Atlantis dan di wilayah timur ada yang namanya Lemurian. Itu tuh salah satu buku yang akhirnya dikeluarkan dan menceritakan Lemurian di versi terbaru. Gitu. Bisa diakses bukunya? Bisa. Itu mah banyak dijual. Mangga yang penasaran. Stephen Oppenheimer itu yang akhirnya cerita. Yang memang ngebahas itu gitu ya. Nah, dan muridnya dia pernah datang ke Indonesia dan ngobrol sama Akang almarhum, dan akhirnya dia yang bikin video mengklaim bahwa dia percaya bahwa salah satu titik atau sumber kehidupannya asalnya dari sini, dari timur. Terus salah satu profesor juga yang ahli di bidang DNA genetis dari Jepang juga mengklaim bahwa ternyata salah satu dia meneliti DNA beberapa orang di dunia gitu, dan akhirnya punya titik temu bahwa akhirnya DNA originalnya dari sini, dari timur. Gitu. Dongengnya berarti orang timur itu keturunannya yang mungkin lebih ke pure gitu ya, lebih dekat ke originalnya dulu lah, lebih dekat lah. Tapi kalau misalkan klaim bahwa misalkan orang sini misalkan lebih dari apa-apa, nggak juga, nggak sampai ngeklaim gitulah gitu dah. Ini kan tetap ya namanya perjalanan pergerakan terus gitu. Jadi kalau misalkan diklaim, kalau kita nggak tahu di atasnya campuran di mana lagi gitu. Nah ini cerita Lemurian, Atlantis dan yang lain halnya gitu ya. Ini kita udah berapa episode nih tentang ini. Ini kayaknya nggak akan beres-beres sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin beres sih tapi panjang. Ya, ngomongin detail dari peperangannya, ngomongin detail dari kebudayaan mereka. Belum tokoh-tokoh yang terakhir. Setiap itu. Orang punya tugas apa aja. Terus kaitannya nanti sama perang Baratayuda dan Rama. Nah, itu kan. Wah, panjang kayak itu link-linknya kan lumayan masih banyak. Tapi kalau misalkan nanti siapapun lah ya yang nonton, kita juga inginnya kalau memang ada yang mau berpartisipasi nih. Misalkan ada nih yang lebih banyak baca, yang ikut berkegiatan dengan komunitas-komunitas yang memang bahas tentang itu gitu ya. Terus kemudian pengen berbagi cerita atau di sini. Justru ingin kontra dengan apa yang diceritakan Mang Oki gitu ya. Iya, bisa jadi kan bagi-bagi ide atuh. Iya. Menurut sudut pandangnya begini, yang lain begini, atau misalkan disanggah atau kumaha kan bisa. Gitu. Kan kalau sekarang satu arah informasi nanya. Ya siapa tahu ada yang biar fair gitu. Gitulah ceritanya. Itu cerita gitu, di versi saya mah ada misalkan begini atau di versi yang lain begini ya bisa gitu. Bagi-bagi cerita tuh gampang. Iya. Tong jadi mata pas ya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Ketika ada bangsa Lemurian, ada bangsa Atlantis, ketika zaman abad ke-19, tokoh di Jerman yang menyatakan tentang bangsa Arya adalah bangsa yang terbaik. Ya. Apakah itu masih ada hubungannya atau tidak? Abad 20 itu. Ya, abad 20 ya, abad 20. Apakah itu masih ada hubungannya dengan keturunan dari Atlantis? Iya. Ada. Sudah, kita tutup.
ada lah, itu mah ada hubungannya.